Gotong royong melawan pandemi COVID-19 mutlak diperlukan agar masyarakat tetap bertahan di tengah surutnya ekonomi. Di salah satu desa di Purworejo, Jawa Tengah, pemerintah desanya menghimpun bantuan dana dari masyarakat ekonomi kelas atas dan perantau sukses untuk menyediakan paket-paket sembako bagi warga lainnya. Pagi hari kesibukan sudah terlihat di halaman Balai Desa Kerandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Perangkat desa bersama beberapa ibu sibuk menyiapkan sembako untuk segera didistribusikan ke rukun warga atau RW yang hari ini mendapat giliran menerima paket sembako. Paket sembako ini merupakan program pemerintah Desa Kerandegan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan hidup di tengah surutnya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Untuk mencegah penumpukan massa, paket sembako didistribusikan oleh pihak desa. Warga hanya perlu menunggu di rumah mereka masing-masing. Setiap harinya sekitar 150 paket sembako dibagikan dengan subsidi mencapai 3 juta rupiah. Pendanaan bantuan sembako ini dihimpun dari warga desa yang memiliki perekonomian jauh lebih baik dan para perantau yang sukses bekerja di luar kota. Warga yang menurut pihak desa masih mampu membeli sembako mendapat potongan harga. Sementara bagi golongan ekonomi lemah seperti warga miskin, jompo, yatim, pengangguran, penderita penyakit kronis, dan guru ngaji mendapat sembako secara gratis. Adapun paket sembako yang didistribusikan meliputi beras, telur, daging ayam, dan gula pasir. Selain itu, ada juga minyak dan mie instan. Paket sembako ini dapat dibeli warga seharga Rp101.000, selisih sekitar Rp30.000 dari harga pasaran. Warga menyambut baik program ini. Di tengah pandemi, sembako menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki setiap rumah. Bedaan harganya ya lumayan lah. Misalnya beras dari berapa, Bu? Beras dari 10.000 menjadi 6.000. Terus daging ayam, Bu? Daging ayam dari 25 sampai sekarang disubsidi dengan harga 18.000. Selain bantuan sembako, upaya ketahanan pangan lainnya yang diterapkan di Desa Kerandegan adalah pemberian bibit sayuran dan bibit jagung. Warga diminta menanam sayur dan jagung di halaman dan kebun mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang makin sulit jika pandemi masih berlangsung dan keberadaan bahan makanan langka di pasaran. Ya, nanam kangkung alternatif untuk bahan makanan kita sehari-hari untuk buat sayuran. Kan dapat benih dari kelurahan terus kita manfaatkan. Dengan mengoptimalkan berbagai sumber daya dan gotong royong, warga Desa Kerandegan memberi contoh kesulitan akibat pandemi COVID-19 bisa diatasi jika bersama. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Putut Karangjati, Metro TV. Dan kita langsung terhubung dengan Kepala Desa Kerandegan, Purworejo, Jawa Tengah, Bapak Dwinanto untuk bertanya lebih jauh mengenai pasar bergerak ini. Selamat pagi, Pak Dwinanto. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak Dwinanto, kami ingin mengetahui sebenarnya apa sih ceritanya di balik pasar bergerak ini? Siapa yang pertama kali menginisiasi? Oh iya, jadi sebenarnya kegiatan ini sudah berlangsung sejak 2013, Mbak. Jadi setiap tahun kita rutin mensubsidi sembako untuk warga. Cuma kebetulan tahun ini karena adanya pandemi corona ini, warga tidak datang ke kantor desa, kan tapi kita yang datangi mereka untuk menyampaikan sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 atau sudah 8 tahun. Nah, siapa yang menginisiasi pertama kali, Pak? Dulu saya, Mbak. Saya dilantik bulan Mei, kemudian 4 bulan berikutnya saya menginisiasi program ini. Nah, kenapa Pak Dwinanto mau repot-repot melakukan hal ini? Ya, jadi begini Mbak ya. Jadi sekarang ini salah satu tugas kami di pemerintah desa adalah dua hal. Pertama, menjauhkan sejauh mungkin masyarakat dari pandemi ini. Yang kedua, menyelamatkan ekonomi mereka, Mbak. Jadi kami meluncurkan beberapa program ekonomi. Ada yang namanya meja anti lapar, ada yang namanya BCL, program bantuan cair langsung. Ada yang namanya pasar bergerak atau pasar ubah ini. Ini kami lakukan karena sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat kami. Oke, Pak Dwinanto, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya program pasar bergerak benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan? Bisa diceritakan, Pak? Iya, jadi kalau untuk pasar bergerak ini konsepnya begini, Mbak. Kami membeli sembako dari toko-toko sekitar untuk kemudian kita jual kembali ke warga dengan harga yang jauh di pasaran. Artinya kita subsidi. Misalkan harga ayam kita di pasaran hari ini 26.000, kita jual 18.000. Harga telur 23.000, kita jual 18.000 dan seterusnya.
Tadi Pak Dwinanto juga mengatakan ada beberapa program lain selain Pasar Bergerak. Iya. Saya mendengar ada beberapa yang disebutkan. Juga boleh dijabarkan Pak, apa saja iya. programnya dan bagaimana boleh. mekanismenya? Iya, salah satunya adalah program yang namanya program meja anti lapar. Jadi setiap sore kami mendata warga kami yang ada ke lapangan rezeki untuk kemudian mereka mengantarkan nasi, dikumpulkan di sebuah meja di kantor desa untuk kemudian setelah itu nanti warga yang membutuhkan mengambil, Mbak, atau kami antar. Dalam sehari rata-rata 150 sampai 200 kardus terkumpul dari warga yang mampu untuk kita distribusikan ke warga yang kurang mampu. Kemudian ada program lain yang namanya BCL, bantuan cair langsung. Ini untuk warga kami yang tidak mendapat bansos dari pemerintah, tidak mendapat PKH, BPNT maupun BLT. Ya. Nah, itu seberapa banyak warga Bapak yang terbantu dengan program-program yang tadi Bapak sebutkan? Kurang lebih dalam persentase atau misalnya dalam jumlah ada rata-ratanya Pak, sekitar berapa banyak? Oh iya. Kalau warga kami totalnya ada 900 KK atau 3.000 jiwa. Kalau yang Pasar Bergerak ini kami menjangkau semua, Mbak. Jadi kaya miskin semua karena kami anggap terdampak. Untuk yang Pasar Bergerak. Kemudian untuk yang meja anti lapar kita siapkan setiap hari sekitar 150 sampai 250 menu berbuka untuk masyarakat kami yang masuk kategori miskin. Sementara untuk bantuan cair langsung kita ada 60 KK yang kita santuni sebulannya 300.000. Luar biasa. Ini gerakan yang Bapak inisiasi ada tidak sih ditiru oleh desa-desa atau daerah-daerah lainnya? Kalau di sekitar sini, ya teman-teman kemarin ketika saya share di medsos, alhamdulillah banyak yang kemudian mulai, Mbak. Tapi kami alhamdulillah sudah mulai dari 2013, jadi mungkin sudah lebih dahulu dari yang lain. Lebih mudah untuk koordinasinya begitu ya Pak ya? Ya, lebih mudah, donaturnya juga sudah tertata. Donatur ini dari Mbak, dari masyarakat sekitar, termasuk dari perantauan, termasuk dari teman-teman saya, relasi, yang mereka saya tawari untuk menyetorkan diswabnya. Kita kelola untuk lebih produktif dan lebih tepat sasaran. Oke, satu lagi yang menarik dari gerakan ini baru-baru ini adalah pembagian bibit kepada warga begitu. Nah itu maksudnya untuk apa dan nantinya akan seperti apa Pak Dwinanto? Oh iya, jadi kami kan berpikir ketika nanti misalkan ada lockdown atau PSBB dan seterusnya, warga kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan, maka kami edukasi ke warga untuk kemudian membuat konsep ketahanan pangan di keluarga mereka masing-masing. Nah, sebagai stimulan kami sudah membagi bibit sayuran, bibit bayam, bibit kangkung, bibit sesim, kemudian juga benih jagung untuk ditanam di lingkungan, Mbak. Harapannya ini bisa menjadi backup. Dan itu semua juga sudah diterapkan oleh warga Bapak yang tadi Bapak sebutkan ada 3.000 jiwa. Ya, kita door to door, jadi kita punya tim yang door to door ke warga untuk mengedukasi tentang apa itu corona, apa dampaknya, termasuk door to door membagi benih-benih ini. Jadi semuanya mendapatkan benih. Baik, Pak Dwinanto, kita tahu bahwa pandemi corona ini juga berdampak bagi banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena bekerja pada sektor informal dan lain sebagainya. Nah, adakah program untuk warga desa Bapak untuk pekerjaan ini supaya kembali maksimal kembali begitu, Pak Dwinanto? Jadi kita punya program yang namanya Padat Karya Tunai, Mbak ya. Yang ini mungkin di desa lain juga ada, sehingga warga-warga yang masuk kategori keluarga miskin dan masih bisa bekerja, kita ikutkan dalam kegiatan Padat Karya Tunai ini, Mbak. Kalau yang tidak mampu, kegiatannya, Pak? Termasuk sembako. Saat ini yang sedang berjalan pembangunan drainase, normalisasi drainase, saluran air, irigasi. Jadi mereka dipekerjakan untuk membangun hal-hal itu tadi, Pak? Oke, jadi ada pekerjaan lain yang didapatkan ya, selain pekerjaan yang sudah hilang karena pandemi ini begitu? Iya, jadi mereka konsepnya bayaran per hari, kalau tenaga kasar 55.000, kalau tenaga tukang itu 75.000 per hari. Baik, Pak Dwinanto, tapi bagaimana kalau pandemi corona ini berkepanjangan? Banyak yang memprediksi ini akan berlangsung setahun bahkan lebih dan seterusnya. Nah, apakah nanti program-program ini juga masih akan terus berlanjut? Dari mana nanti dananya, Pak? Iya, jadi kami memang sangat tergantung bagaimana kemudian dana ini terkumpul, Mbak ya. Jadi tugas kami ada juga tim yang kemudian melakukan penggalangan dana, pengelolaan zakat, infak sedekah kepada para donatur, pada para agniya, pada para warga desa yang masuk kategori mampu untuk kemudian terus berbagi. Kami ada program yang namanya Telu Nolong Siji.
atau 3 membantu 1. Karena kebetulan jumlah warga kami yang masuk kategori miskin itu ada sekitar 25%, Mbak. Jadi yang 75% inilah kemudian yang akan membackup yang 25%-nya. Baik, begitu banyak program yang diciptakan di desa Bapak ya. Untuk rencana ke depan mungkin Pak? Apanya, Mbak? Rencana ke depan untuk di desa Rencana ke tempat depan? Bapak saat ini, mungkin akan ada program-program tambahan atau bagaimana? Silakan. Iya, sementara kita masih meneruskan program ini, jadi mulai dari meja anti lapar, kemudian pasar bergerak, kemudian padat karya tunai, kemudian juga tadi yang namanya BCL, bantuan cair langsung. Kita berharap mudah-mudahan mungkin lewat saluran ini ada para donatur yang tergerak hatinya, insya Allah kita siap untuk kemudian membantu bukan hanya masyarakat Degan, Mbak. Nanti harapan saya juga bisa ke desa-desa lain sekitar sini yang semua terdampak adanya pandemi ini. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Kepala Desa Kerandegan, Purworejo, Jawa Tengah, Bapak Dwinanto. Semoga bisa terus konsisten dan bermanfaat bantuan serta program-programnya untuk masyarakat sekitar. Amin. Terima kasih doanya, Mbak.